Tidak mungkin kami membiarkan kedustaan semakin merajalela. Kami sebagai umat Nabi Muhammad tidak rela umat Nabi Muhammad dibodohi. Tidak rela umat Nabi Muhammad ditipu daya oleh orang Salafi Wahabi dengan Ustadz Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu disehatkan oleh Allah zahiran wa batinan, segiat ibadah, selalu mendahulukan amal-amal soleh. Amin Allahumma amin. Banyak komentator yang masuk pada saya di konten saya yang menduga bahwa YouTuber Aswaja ketika meluruskan kedustaan Salafi, diluruskan atau ditemukan tentang kesalahannya lalu dibantah, diluruskan dengan menggunakan referensi, tentu saja tidak omong kosong. Maka muncul komentar yang bukan-bukan, artinya menduga bahwa YouTuber Aswaja adalah penghasut, membuat kegaduhan di tengah-tengah umat, sombong, macam-macam tuduhan muncul dari mereka. Mereka tidak senang karena ustadznya ketika salah, kesalahannya dibongkar. Nah, tujuan Aswaja apa? Agar umat tidak bingung, umat tahu bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi ada yang dusta, yang dikritik, yang disalahkan kalau memang bermasalah. Kalau memang salah, kalau tidak salah ya tidak akan disalahkan. Kalau mengada-ngada iftira, itu yang disalahkan, yang dibantah oleh YouTuber Aswaja. Sebenarnya kalau hati kita bersih lillahi ta'ala, pasti merasa senang dan bersyukur ketika salah, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, agar tidak menjadi dosa yang berkelanjutan. Yang kedua, agar umat tidak bingung, tidak resah. Saya akan menjelaskan yang sebenarnya. Kenapa dari santri-santri Aswaja begitu giat dan semangat ketika mereka salah, fatwanya dibantah oleh YouTuber Aswaja. Kenapa demikian? Tujuannya tiada lain agar umat tidak bingung dan ada titik terang, ada titik temu, siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Faktanya seperti apa? Insya Allah kami tidak akan mengada-ngada. Mereka menuduh bahwa hatinya kotor, hatinya orang Aswaja kotor, pengadu domba, penghasut. Saya tunjukkan kepada Anda, kami sejak di pondok pesantren, riyadhah kami bagaimana untuk membersihkan hati, bagaimana untuk membersihkan jiwa. Ada riyadhahnya. Kami tidak diajarkan untuk memfitnah, untuk mengadu domba, tidak. Kami mengaji kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana cara membersihkan hati, menyingkirkan sifat hasud, dengki, kesombongan, karena itu semuanya adalah penyakit hati. Kalau meluruskan, membantah orang Salafi Wahabi, itu bukan sombong, bro. Itu bukan sombong. Justru itu melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Orang yang mengerti harus menasehati, harus menegur, harus meluruskan. Ada yang bilang di kelompok Salafi Wahabi, kalau salah bukan begitu caranya mengingatkan. Harus didatangi ke rumahnya. Itu rumahnya di mana? Saya tidak tahu juga rumahnya Ustadz Salafi Wahabi di mana. Yang kedua, itu sudah menyebar di YouTube. Sudah menyebar di YouTube.
Kalau sudah menyebar di YouTube, masyarakat sudah banyak tahu, mungkinkah kalau secara pribadi atau chattingan secara pribadi, mungkinkah di situ dapat diketahui oleh umat bahwa orang Salafis Wahabi itu keliru, ustadznya keliru? Sudah jelas nyata-nyata, banyak aswaja yang meluruskan, yang membantah mereka itu tidak ada tabayunnya kok, tidak ada klarifikasinya. Seandainya dia sadar, pasti klarifikasi, pasti tabayun. Oh iya, saya yang menjelaskan bahwa tidak ada dalil bersedekah di hari Jumat, tidak ada dalil. Saya mengatakan demikian, saya keliru, saya akan mencabut pendapat saya. Seandainya demikian kan enak. Atau dari Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan fardunya wudu ada 2, saya akan mencabut pendapat itu. Pendapat saya, mohon maaf, saya keliru, saya salah. Enak seandainya seperti itu. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada dari Ustadz Salafi Wahabi yang klarifikasi, yang tabayun, yang menunjukkan kesadarannya jika salah atau berdusta. Maka hal yang demikian tidak mungkin kami membiarkan kedustaan semakin merajalela. Kami sebagai umat Nabi Muhammad tidak rela umat Nabi Muhammad dibodohi. Tidak rela umat Nabi Muhammad ditipu daya oleh orang Salafi Wahabi dengan Ustadz Salafi Wahabi. Kami sudah terbuka kok. Kalau memang tidak terima, silahkan tanggapi dengan konten, tapi dengan ilmiah. Bukan hanya ngeyel, tidak ada kualitasnya. Artinya bantahnya itu tidak memakai rujukan, main logika, asumsinya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Siapa yang tidak bisa kalau seperti itu? Semua orang itu bisa. 1 tambah 1 ya 2. Kalau orang itu cerdas, kalau orang itu mengerti. Tapi kalau orang tidak tahu, 1 tambah 1 ya dianggap 9. Nah, kenapa? Karena tidak tahu. Sama dengan orang-orang awam yang di situ tidak tahu, yang hanya manggut-manggut mengikuti ustadznya. Mau dibawa kemana ya ikut. Maka dari itu yang perlu hati-hati adalah ustadznya. Jangan mewariskan kedustaan atau kebohongan kepada orang lain. Kalau bicara bid'ah begitu lantang, begitu tajam, ternyata dirinya adalah pelaku bid'ah. Itu yang aneh dari Ustadz Salafi Wahabi. Ingin bukti? Sudah lihat video-video saya yang sebelumnya. Lihat konten-konten saya yang sebelumnya. Setiap saya buat konten bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau live silahkan, ditunggu oleh kami. Kuswandi itu sudah buka live kemarin itu, menunggu Ustadz Salafi Wahabi atau orang yang membela Ustadz Salafi Wahabi yang dibantah karena keliru berdusta di dalam fatwanya. Nah, sebenarnya pada waktu itu kesempatan besar untuk berdialog. Tunjukkan ini yang saya benar, ini ibaratnya saya Gus, ibaratnya saya ini, referensinya ini. Kenapa mereka tidak berani ketika diajak diskusi? Kenapa? Ke mereka dasarnya pembohong, pendusta. Tidak ada dalilnya kok. Itu mereka mengada-ngada. Kebanyakan fatwa mereka, kebanyakan, tidak seluruhnya, kebanyakan fatwa mereka berdusta. Siapa di antara ustadz mereka? Di antaranya misalnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dia juga mengarang sholawat, sholawatu Rabbi. Coba lihat sholawatnya. Nah, silahkan tonton videonya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika muqaddimah dan pidatonya. Pasti sholawatnya juga mengarang sendiri. Kalau sekarang mengarang sendiri, berarti itu juga pelaku bid'ah. Kalau menuduh aswaja, selalu berlaku bid'ah atau mengamalkan amalia bid'ah. Itu mungkin bentuk perhatian kepada Ustadz Salafi Wahabi. Jangan mudah menuduh bid'ah, apalagi syirik, apalagi sampai mengkafirkan, sampai ngomong bahwa ahlul bid'ah lebih kejam, lebih jelek, lebih kejam daripada orang kafir. Itu ahlul bid'ah yang bagaimana?
Hati-hati Anda kalau ngomong. Itu disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir. Ini sekedar dari saya, introspeksi diri kepada Salafi Wahabi, tentu saja itu lebih baik.